pilihan di Unilak itu the bestnya adalah waktunya fleksibel. Untuk orang yang bekerja seperti kami ini ya. Jadi maksudnya bukan fleksibel arti kita suka-suka juga tidak ya. Mahasiswanya enggak. Saya termasuk mahasiswa yang paling rajin ya. Tanya aja dosen-dosen. Katanya di sekolah pasca ketua kelas juga ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Muda Unilak di podcast Unilak. Setelah kita rehat sejenak karena bulan Ramadan dan sekarang masih bulan Syawal, kita mengucapkan mohon maaf lahir batin buat para pengunjung dan penonton podcast Unilak. Sempat hari ini kita bertemu kembali setelah sekian bulan tidak tayang. Hari ini ada yang istimewa dan ini narasumber sekian kalinya. Beliau adalah Kak Rozita. Banyak aktivitas beliau juga adalah tokoh sosial di Provinsi Riau. Aktivitasnya mulai dari pendidikan, kesehatan, olahraga, bicara baik dijalani oleh beliau, dan lebih kita senang bahwa beliau adalah mahasiswi program Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning. Assalamualaikum. Salam Kak Ros. Dan Kak Ros ini baru 1 jam mendarat dari kunjungan Jakarta. Saat ini berdinas di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Alhamdulillah tiba di bandara sudah langsung menyempatkan hadir ke Lancang Kuning. Ternyata beliau memang sangat sibuk. Baiklah, saya akan perkenalkan beliau, kiprahnya di Provinsi Riau. Selain sebagai ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, beliau adalah Ketua BPC Perhumas Pekanbaru. Kemudian beliau juga adalah Exco PSSI Riau, baru 2. Yang ketiga, beliau adalah pembina Inkanaska Dinas Kesehatan Karate Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian baru 3. Keempat, beliau adalah Dewan Pakar GN Aura yang baru kemarin berapa hari lalu kunjungan ke Jakarta dan ketemu Bu Menteri di masanya, Menteri Kesehatan di masanya, Profesor Dr. Siti Fadilah. Apalagi Kak Ros menjabatnya? Lagi ya. Tokoh dari Desa Pandau. Nah, kemudian sering kerjasama dengan mahasiswa dan komunitas dan beliau memang aktif di sosial, aktif di bidang kesehatan untuk masuk ke pelosok-pelosok desa untuk mensukseskan program-program tentang kesehatan, kemudian pangan. Betul, Ketua? Nah, izin Kak Ros, ini namanya manggilnya Kak Ros karena kami terbiasa manggil beliau dengan Kak Ros, mirip kakaknya Upin Ipin. Nah, kakaknya Upin Ipin, dan sejak banyak menjabat sebagai ketua, kami sudah manggilnya sebagai ketua, gitu. Cair limpul. Nanti kalau pakai salam panjang sedikit sudah. Jadi adik-adik ini ada 3 orang ketua, jadi limpul gitu. 100 limpul juga. 100 limpul kita. Selamat datang Kak Ros. Oke, bagaimana aktivitasnya perkuliahannya Kak Ros? Alhamdulillah perkuliahan lancar. Terima kasih ya Mas Widi dan podcast Unilak ya yang telah mengundang saya pada hari ini. Tentunya sebagai salah satu mahasiswa di Unilak, saya sangat bangga bisa hadir bersama panggilannya kalau di sini Sobat Muda Unilak ya, Sobat Muda Unilak. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda yang nonton di podcast Unilak ini.
Itu. Kak Ros bisa jelasin kiprah Kak Ros puluhan tahun di Dinas Kesehatan sebagai Sri Kandi Kesehatan Provinsi Riau. Kami tahu banyak Kak Ros sudah mendapatkan penghargaan nasional. Ya. Gimana bisa mulanya ikut ambil bagian dalam mengikuti mensukseskan program kesehatan pangan di Provinsi Riau? Seperti apa awal mulanya Kak Ros? Jadi dimulai dari apa ya? Mungkin karena saya adalah seorang yang memiliki keinginan untuk selalu belajar. Itu yang pertama. Kedua, saya suka bergaul. Okay. Jadi saya suka bergaul dengan anak-anak muda. Nah, siapa saja sebenarnya tidak anak muda juga. Jadi saya suka bertemu dengan orang-orang baru sehingga terbentuk jejaring. Jadi jejaring ini misalnya seperti wartawan. Nah, kita kenalnya kayak di dunia kewartawanan ya, benar. Kemudian dengan mahasiswa, saya sering membuat kegiatan sosial. Pernah juga kita mengumpulkan koin, mungkin tahun 2017 kali ya, yang ada koin untuk para penyapu jalanan. Penyapu jalanan. Waktu itu ada mogok kerja ya, mungkin sudah selesai sekarang, tapi sempat waktu itu menjelang puasa dan sampai menjelang Lebaran mereka tidak terima upah, jadi kita turun dengan mahasiswa, jadi namanya aksi koin simpati. Nah dari itu mahasiswa-mahasiswa yang terkumpul di dalam grup itu akhirnya tetap berada di grup itu dan bertambah-tambah. Nah, karena seringnya saya membuat turun ke jalan, akhirnya adalah namanya dulu gerakan mahasiswa untuk hidup sehat, pasca banjir itu di Bulu Cina, waktu dengan Pak Gubernur pada zamannya waktu itu. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat di Kuansing, di desa. Jadi ada pengobatan massal. Nah, saya mengumpulkan mahasiswa dan juga wartawan. Wartawan mulai ikut juga membantu-bantu. Jadi wartawan bukan liputan ke situ, tapi ikut membantu. Nah, itu yang membuat saya terenyuh juga gitu ya. Ini kalau dibubarkan sayang banget gitu. Akhirnya 2016 alhamdulillah saya diberi kesempatan mendapat jabatan sebagai kepala dinas sebagai kepala seksi promosi kesehatan. Kepala dinas nanti kecap. Disamarkan. Kepala seksi promosi kesehatan. Kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Karena mungkin terlihat kiprah saya itu ya. Pada waktu Karhutla itu saya diwawancara oleh wartawan di mana-mana. Akhirnya orang mengenal saya, dan juga pada waktu banjir saya sempat juga menjadi jurnalis citizen jurnalis. Bagi-bagi informasi kepada teman-teman. Itu malah bobol tuh media luar, media nasional ya. Itu seru juga karena saya jadi headline di mana-mana media. Ternyata menyukai Kak Ros. Iya, ternyata ternyata kerjaan jadi wartawan ini seru juga. Ya gitu kan. Nah, setelah itu kita buat lagi banyak-banyak kegiatan, dan saya mengumpulkan teman-teman adik-adik mahasiswa ini, semua presiden-presiden BEM itu untuk diajak juga ikut mengikuti pola kerja saya di kesehatan. Jadi saya arahkan untuk melakukan percontohan-percontohan. Adalah waktu itu muncul IPM Kesri, Ikatan Pemuda Mahasiswa Kesehatan Riau. Nah, itu seluruh kampus kesehatan mahasiswanya bergabung di situ, dan kita bikin event waktu itu yang fenomenal, Hari TB Nasional. Adalah Hari TB Nasional, kemudian Hari Kesehatan Nasional itu ada dengan Pak Wakil Presiden di apa namanya itu ya? Secara serentak. Serentak itu memecahkan rekor muri untuk senam bersama pagi, senam sehat bersama. Nah itu. Kemudian waktu Hari TB itu fenomenal juga tuh, sempat viral juga karena saya membuat event waktu itu tos TB, temukan obati tuberkulosa. Dan sosialisasinya saya lakukan dengan membuat event cap jari tangan dengan cat ya di atas
kain putih sepanjang 1 kilometer. Wah, itu seru banget tuh acaranya Mas Widi. Jadi dari situ kita jadi semangat berkumpul. Jadi semua mahasiswa ingin berkumpul dengan saya. Dan kemudian komunitas itu bertambah juga, tidak hanya mahasiswa saja, tapi ada komunitas goes, ada komunitas lari, ada komunitas mancing, ada komunitas ontel, komunitas Vespa. Pokoknya semua komunitas itu saya kumpulkan. Jadilah mereka Mitra Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan itu saya implementasikan tahun 2017 pada saat COVID. Kita tidak boleh berkumpul, tetapi kami membuat acara secara virtual. Mengedukasi masyarakat melalui Zoom. Tapi Zoom-nya live, maksudnya ada konsernya. Jadi kerjasama sama Geisha. Geisha dan Iyet Bustami bintang tamunya. Nah, itu terdiri dari 68 komunitas mahasiswa dan pemuda di Riau. Ya, Riau dan Kepri malah. Riau dan Kepri. Nah, disitulah akhirnya kita bisa mendapatkan ketika sudah 2 tahun berjalan, ada evaluasi dari nasional. Kenapa Riau Germasnya jalan itu kan? Apa apanya? Jadi jadi best practice-nya apa? Nah, saya presentasi waktu itu di Kemenkes untuk evaluasi Germas. Alhamdulillah kita juara 2 nasional untuk regional barat. Alhamdulillah. Mantap memang. Jadi itu memang bicara Germas, baru Germas. Nah, kalau untuk apa lagi dong? Promosi kesehatan masuk ke desa-desa itu dulu kan sering katanya. Ke puskesmas. Betul. Apa yang disampaikan tuh? Kalau ke posyandu itu, jadi bukan pangan ya sebenarnya, lebih posyandu. Perilaku hidup bersih sehat. Kemudian bagaimana posyandu itu bisa berjalan di daerah. Jadi kita ada melakukan penilaian kinerja posyandu. Kemudian ada penilaian desa. Kemudian ada penilaian kader berprestasi. Nah, di situ saya melihat ada potensi-potensi di daerah bahwa ternyata kader-kader posyandu itu layak untuk kita tampilkan secara nasional. Akhirnya karena saya berteman dengan banyak wartawan, salah satunya adalah senior kita Pak Sanan Rangkuti dari Kompas. Itu tahun 2019 saya ajak beliau turun ke posyandu, turun ke masyarakat supaya tahu apa saja yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, tenaga-tenaga kesehatan yang ada, kemudian juga kader-kader yang berprestasi. Jadi waktu itu ada 3 media, ada Kompas, ada Detikkom, kemudian satu lagi Antara ya kalau nggak salah ya. Nah itu ganti-gantian kita turun dan saya berhasil, menurut Pak Sanan ini berhasil menghemat biaya komunikasi kita untuk menayangkan secara setengah halaman di Kompas itu untuk sosok. Ya, itu setengah halaman. Berarti artinya setiap terbit itu setengah halaman beritanya. Pejuang puskesmas di Riau. Bukan hanya puskesmas, pejuang kesehatan. Yang berprestasi. Ya, termasuk teladan-teladan kita itu kita tampilkan di situ. Ya, teladan kesehatan. Rayu-rayu dikit lah Pak Sanannya ya. Saya ajak ngopi, nanti Bang Sanannya bilang, Kak Ros kemana aja gitu kan? Saya baru turun dari lapangan Bang. Mau lihat apa? Nah, saya kompori kan. Ini Bang. Ada kader kita Bang, usianya udah segini, itu udah ada di Siak. Di Inhil juga di Inhil itu ada yang membuat inovasi ini Bang. Kemudian ada lagi yang di Pelalawan, ada yang rokok itu, yang satu kampung tidak merokok itu. Nah, desa tanpa rokok. Terekspos lah di media Kompas. Semangat Kak Ros itulah mencari talent-talent yang pejuang-pejuang kesehatan di pelosok desa. Kak Ros angkat sebagai bagian dari promosi kesehatan bidangnya Kak Ros Saya dapat informasinya di Inhil itu berhasil Jadi diundang di Astra. Bukan yang di Jepang. Yang di Kick Andy itu di yang Kwansin. Bidan Senita. Itu sangat membanggakan. Bidan Senita itu diundang Kick Andy
Ya dia diundang short course sampai ke Jepang loh dia. Oke. Iya. Dan sampai sekarang itu masih banyak yang wawancara Masih dia. komunikasi dengan ketua? Masih. Alhamdulillah. Jadi melalui Facebook dia selalu bilang, Purwocita terima kasih sudah mempromosikan saya selalu sehingga saya di mana-mana diundang untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan di Desa Gidisako itu. Berarti jadi banyak sebenarnya potensi di desa ya. Dan kuncinya Mas Widi, kenapa saya berhasil mengompori Pak Sanan itu? Ya karena saya pandai bergaul tadi. Ya kembali ke awal lagi. Jadi berorganisasi saya, ya berorganisasi, kemudian the power of ngopi-ngopi. Jadi the power of ngopi-ngopi itu. Ajak juga ngopi gitu. Ya boleh kita ngopi ya. Jadi the power of ngopi-ngopi itu kita bukan ngopi seperti orang bual-bual gitu saja gitu, tapi bual-bual yang bermanfaat. Berisi ya. Nah, bual-bual berisi dan perencanaan ada yang direncanakan. Jadi terekspos itu semua tahun 2019. Sehingga Pak Sanan pun dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Alhamdulillah. Jadi waktu itu diserahkan langsung oleh Pak Dirjen Kesmas pada waktu itu ya. Kemudian untuk daerah-daerah lain juga semua terekspos. Banyak sebenarnya potensi-potensi di daerah itu yang tidak terekspos. Saya tidak tahu juga apakah di kabupaten kota itu mencari talent-talent seperti itu susah gitu ya. Tapi yang saya lihat, saya ketika melihat satu inovasi, saya pasti akan melihat apakah inovasi ini sudah berjalan dan sudah bisa dievaluasi. Jadi ada juga dalam penilaian itu sebenarnya inovasi yang dibuat 3 bulan menjelang dinilai. Nah itu saya pasti saya coret. Artinya itu. Tidak fokus dari awal. Iya tidak dari awal. Nggak bisa kalau baru 3 bulan inovasinya itu tidak bisa buat perubahan. Hanya dibuat pada saat akan ada kegiatan perlombaan. Jadi kemudian Posyandu kita menang. Itu menang nasional. Itu di Dumai. Posyandu Kenanga di Dumai. Siap. Nah, yang setelah selesai kesehatan ternyata saya dengar juga, pantau juga ternyata Kak Ros juga sering aktif di Karhutla ya dulu ya. Sempat bagi-bagi masker dulu ya. Nah itu dengan juga sosialisasi saya berkolaborasi dengan Mistin Indonesia. Jadi bagi-bagi masker. Waktu itu masyarakat masih belum waktu Karhutla kan tidak mau pakai masker. Orang Covid aja masih susah nyuruh masyarakat pakai masker. Tapi saya mengemasnya dengan menarik. Saya bawa gadis cantik ke jalan bagikan masker. Nah itu ketawa dia siapa kan? Siapa yang menolak masker dari gadis yang cantik-cantik itu kan? Nah, artinya memang itu satu kali kita buat, tetapi dengan adanya daya tarik tadi, secara ilmu komunikasinya langsung nancap. Orang yang cantik aja mau pakai masker, masa saya nggak mau? Nah, jadi ruhnya di situ. Jadi saya dulu pernah juga bekerja sama dengan Mistin ini, saya di Cemooh juga, sempat di Cemooh ya. Saya kerjasama dengan Mistin, terus ada yang bilang, ngapain Dinas Kesehatan ngurus Mistin? Itu kan ranahnya pariwisata gitu kan. Saya bilang kesehatan itu adalah untuk semua. Betul. Ya, kita semua butuh kesehatan, butuh sehat. Nah, segmen kami di kesehatan itu continuum of care. Artinya menurut siklus hidup. Jadi mulai dari bayi, kemudian balita, usia sekolah, remaja. Nah, dewasa. Segmen remaja itu kan adanya di Mis itu di mahasiswa-mahasiswa. Nah, kemudian pasangan produktif, usia produktif, kemudian juga usia lansia. Dan kemudian juga ibu hamil, menyusui, segala macam. Artinya menurut siklus hidup kita. Jadi siapapun bisa saya ajak untuk bergerak untuk ikut bekerja untuk kesehatan, bagaimana menyehatkan masyarakat. Minimal untuk sosialisasi misalnya kan. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ini berlanjut. Nah, tahun 2022 ini kita alhamdulillah mendapat penghargaan nasional tuh 4. Alhamdulillah. Dari kementerian apa dari Dirjen? Dari kementerian. Alhamdulillah. Pak Gubernur dong. Ngopi-ngopi lagi. Kita tagih nanti asisten videografer. Zana sama Dimas, kita ngopi-ngopi. Nah, program untuk di aktivitas ketua di bidang kesehatan ini ke depan seperti apa? Karena sudah banyak ini untuk turun-turun lagi ke Riau atau ke desa-desa, ke kabupaten kota.
seperti apa? Ke depan ya saya sudah dapat 2 SK pada bulan ini. Pertama SK untuk penilaian kinerja desa. Oke. Tadi kan turun ke desa lagi, Turun ke kemudian desa Lasi. ya, Semua kabupaten kota 12 kabupaten kota. akan turun Iya di semuanya. tahun ini? Iya. Oke. Kemudian ada desa dan kelurahan. Oke. Jadi penilaian kinerja desa dan kelurahan. Oke. Itu kerjasama Dinas Kesehatan, Oke. PKK dan PMD. Leadingnya di PMD. Oke. Kemudian yang kedua adalah penilaian tenaga kesehatan teladan. Nah, kita cari talent lagi nih. Oke, cari. Apa namanya inovator kesehatan yang ada di daerah. Nah, tahun 2019 dulu ya, kami menilai 12 yang kita Ya. kirim ke pusat, 10-nya itu mendapat 10 besar. Alhamdulillah. Kita berharapnya tahun ini kita juga bisa memilih yang terbaik sehingga bisa juga bicara di nasional. Mendapatkan prestasi tingkat nasional Iya. ya. Oke. Itu kan mereka kalau yang finalis itu 10 besar itu Ya. baru diundang ke apa? Ke Jakarta. Bukan hanya ke Jakarta, ke Jadi- Istana Negara. Wow, luar Makan biasa. malam bersama presiden. Wah, kebanggaan itu. Ya. Nah, Berarti memang Senita itu termasuk yang ya. bertemu presiden dia tuh. Oke. Berarti memang ketua akan lebih kerja keras Iya. mencari talent-talent baru, Tim ya, tim. Itu tim. dan sedikit harus berbeda kan dengan Ya. prestasi tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lihat sejauh mana dan tentu dengan teman-teman di Dinas Kesehatan itu ada berbagai program Oke. yang terkait. Kalau kami dari Promkesnya tentu terkait dari pemberdayaan masyarakatnya. Oke. Saya kira kalau inovasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu akan lebih besar manfaatnya Ya. bagi masyarakat. Oke. Jadi setiap kali kami turun ke Ya. kabupaten kota atau ke desa atau ke melihat inovasi yang dibuat oleh tenaga kesehatan Ya. itu kita berusaha untuk melihat sisi manfaatnya, Oke. kemudian sesuatu yang baru. gitu Oke, ya. oke. Kemudian dia berpijak dari permasalahan yang ada di Oke. wilayah kerjanya. Iya. Ada juga itu tenaga kesehatan yang dia membuat inovasi, Ya. tapi mengawang-awang, Oke. tidak pada fokus pada masalah yang ada di Masalahnya. tempat kerjanya. Artinya gitu. dia inovasinya harus mampu menyelesaikan masalah di Iya, tempatnya ya. ya dia lingkupnya. tidak ada misalnya penyakit tuberkulosa di situ, Ya. tapi dia membuat inovasi tentang tuberkulosa. Oke. Jadi manfaatnya apa dong? Manfaatnya belum Nggak ada, bermanfaat nggak di terasa. sekitarnya. Tapi kalau Ya. misalnya dia situ sering terjadi diare, maka dia melakukan inovasi bagaimana supaya tidak ada lagi diare. Iya. Selanjutnya di Ya. situ tidak jadi masalah Betul. lagi. Nah, itu baru namanya inovasi. Iya. Nah, itu Oke. kuncinya sebenarnya. Oke, kita Oke. sudah terbayang itu baru satu bidang yang difokuskan oleh Kak Ros. Tapi sebagai di ini bidang kesehatan. tidak apa ini ya? Ya? Tidak ria nih ya. Enggak. Kita bantu semangatnya karena kami sering memantau Kak Ros sebagai mahasiswi MM. Kami juga ketika Kak Ros mendapatkan penghargaan kemarin, Iya. kami bantu Nggak nanya untuk IP? Tampil di website Unilak Lancang Kuning gitu. Itu biar lebih kenal. Kalau IP-nya beda tipis lah sama Kak Ros. Pantang-pantang pula ya. Kalau IP-nya sama kita kan. Udah semester 3. Alhamdulillah bulat. Alhamdulillah lagi persiapan nih Kak Ros, agak Ya sama, sibuk-sibuk. saya juga Nah, persiapan. Nah, yang kedua saya ingin fokus, saya kaget juga. Saya sudah lama menyukai sepak bola, tapi sejak turun sebagai jurnalis nggak Nggak ada pernah lagi main dengar sepak bola. namanya Kak Rosita, tapi tiba-tiba kemarin 2022 kok ada Kak Rosita bergabung di PSSI Iya, gitu ada kan. pula balihonya besar. Ada pula balihonya besar dan dia adalah satu-satunya perempuan Kak Ros ya. Iya. Di Esko PSSI Iya, Riau ya. iya. Nah, padahal saya sejak 2006 2007 itu udah sering aktivitas jurnalistik di bidang olahraga, tapi ternyata Kak Ros lebih dulu. Sejak tahun 2000 ya, Kak, Ya. bergabung di PSSI Betul. ya. Nah, coba jelasin Kak Ros, kenapa bisa jadi satu-satunya wanita yang menjabat sebagai Exco PSSI Provinsi Riau ya? Iya. Oke. Jadi ini ceritanya tahun 2000-an. Iya. Saya itu aktif di sepak bola. Saya satu-satunya manajer sepak bola perempuan. Mantap. Tapi pendahulu saya waktu itu ada namanya Bu Yayan. Iya, iya. Bu Yayan yang di hotel Dian Geraha. Dan Geraha saya. Nah,
PS setelah dan Bu Geraha. Yayan, Ya. saya sempat ketemu Bu Yayan di waktu Musda Kongres PSSI PSSI. waktu itu. Terus Bu Yayan vakum Ya. pensiun, Ya. saya gantikan. Nah ini almarhum Pak Herman Abdullah langsung tunjuk. Karena saya dengan Bu Yayan berada di antara para perjaka, para lelaki. Pria-pria, ya, Jadi ya, kan juga. kami kelihatan. Ya, gitu. Nah ya. pas baju merah pula hari Ya, itu kan. ya. Jadi beliau bilang, itu siapa ibu itu Ya. yang di kongres itu kan? Ya, ya. Ibu itu siapa? Ya. Kok bisa Dia- di situ? Ya kok bisa? Itu dia manajer sepak bola juga? Iya Pak, beliau manajer sepak bola dari Pandau Permai. Oh ya, dia punya klub? Ya punya klub. Jadikan dia jadi apa? Jadi pengurus. Ya. Nah, waktu itu kongres PSPS, Ya. juga sekaligus PSSI. Oke. Jadilah saya pengurus PSPS dan juga PSSI waktu Luar itu. biasa, ya. Jadi yang waktu itu udah senior lah sekarang Iya, kan. benar. Tinggal yang muda-muda aja Iya, lagi yang iya, dulu iya. mungkin Iya. sebagian sudah ada yang sudah berpulang juga, ada yang sudah nggak aktif lagi Iya, gitu iya. kan. Tapi saya memang pencinta bola gitu. Apa klubnya karena? Kalau luar negeri? Kalau negeri saya dulu kan orangnya MU gitu kan. MU. Tapi kadang-kadang Arsenal pula. Nggak jelas juga. Nggak jelas. Saya nggak terlalu mania. Maksudnya untuk mengidolakan itu tidak. Tapi saya suka pemainnya. MU puasa gelar lah kayaknya. Ya. Kayak Messi saya suka. David Beckham siapa sih yang nggak suka gitu kan. Ternyata MU ya. Kemudian kalau dalam klub di Indonesia siapa suka? ya jelas Garuda dong. Enggak, klub apa? Daerahnya apakah kalau PSPS, sekarang Persija dulu kalau dulu ya tentu PSPS dong, kita pengurus PSPS. Iya. Ya kan? Iya. Dulu sering juga bergabung sama Askar Taking sorak-sorak gitu kan. Iya. Walaupun agak jauh-jauh dikit yang ngeri-ngeri juga kan. Berarti pernah nonton ke luar Riau PSPS, ke Padang kemana dulu? Belum. Tapi saya pernah lihat dulu di Jakarta pernah saya nonton kebetulan ya? dinas, pernah. Ya. Ada di Jakarta waktu itu saya sempatkan. Ada juga Semen Padang waktu itu main di Jakarta, saya juga nonton. Jadi waktu itu saya punya 3 klub. Masya Allah. Dan itu swadana. Soalnya ya swadaya masyarakat. Duit kakak semua? Saya ada 1 orang dari ada Pak John namanya kerja di perusahaan ban. Gotong royong ya? Tak gotong royong juga, kami aja yang mendukung. Klubnya apa aja dulu 3 ngelola? Maksudnya kelompok umurnya. Oh, kelompok umurnya. Jadi ada yang U10, U16, kemudian U20. Pandau Permai itu ya? Iya. Oke. Namanya PMB, Pandau Muda Bersatu. Oke, nama klubnya. Kalau misalnya tidak bawa Pandau, kami namanya Punik Muda Bersatu. Jadi tetap aja PMB. Gitu. Nah sekarang masih berjalan itu. Jadi anak-anak saya, anak binaan saya itu konsisten main bola. Ya walaupun lapangan sepak bola kami udah jadi masjid sekarang ya. Kami numpang-numpang. Tapi anak-anak itu tetap dia sekarang mendirikan sekolah sepak bola. Dan yang sekarang jadi klub sepak bola yang barusan kami bikin turnamen SSB. Itu kami yang ngadakan turnamen SSB. Itu anak-anaknya lagi yang main. Oke. Nah yang waktu U20 udah punya anak kan, itu generasi dia. Luar biasa. Jadi senang juga dan dulu saya pernah fenomenal istilahnya viral juga waktu itu. Saya kaget di 2022 ya Kak ya, pilih Exco PSSI ya. Itu gimana ceritanya ya? Jadi ceritanya begini. Jadi ada salah satu teman saya yang waktu zaman dulu tuh cukup dekat dengan saya. Itu ngajak, Bu Ros yuk turun ke lapangan lagi yuk. Lapangan mana saya bilang gitu kan, ini lapangan udah banyak sekarang nih. Ke lapangan ke kabupaten lapangan juga, ke desa lapangan juga kan. Lapangan hijau lah katanya gitu. Lapangan hijau, saya ini udah lama vakum kan. Jadi dari tahun 2006 tuh saya udah mulai vakum sepak bola. Terus saya bilang saya udah lama nggak turun. Udahlah, masih ada jiwa-jiwa, masih ada kan yang lama. Semangat-semangatnya tuh, sisa-sisa. Kenapa saya bilang ada tim yang nyari exco perempuan. Jadi di PSSI itu wajib harus ada exco perempuan. Oke, wajib. Nah, itu jadi kayak DPRD pula ya, wajib 25% ada kuota kuota untuk perempuan.
Nah, mereka tuh nyari-nyari Iya, iya. sosok Siapa yang deh gitu. memang cinta sepak bola. Iya, Jadi iya. kan mau mengadakan perubahan nih Iya, ceritanya. Nah, terus bisa Bu bikin CV-nya. Udah Iya. saya siapkan. Dia bilang, ya udahlah, nggak ada yang lain. Iya. Nggak ada Bu sekarang. Udahlah, Iya. saya lagi ya, udah tua nih saya. Iya, Bilang, kan masa ngurus iya. bola lagi, saya bilang kan. Nggak apa-apa lah, udah tua-tua juga. Yang penting kan masih energik, masih semangat. Iya, iya. Udah tuh udah minta CV, udah tuh nggak jadi yang tim yang satu itu. Iya. Kemudian seminggu kemudian Iya. saya ditelepon lagi sama kawan yang lain. Iya. Bu Ros masih sayang dengan sepak bola. Iya, iya. Pertanyaannya kan, kenapa begitu? Kalau seandainya kami ajak balik ke lapangan hijau, masih mau nggak ngurus Iya, bola? iya. Kemarin ada yang ngajak. Iya. Ini tunggu saya lihat timnya dulu. Saya Iya, bilang iya. kan, ini timnya benar-benar ngurus bola Iya. atau tidak? Saya bilang. Iya, iya. Itu pertanyaan saya bilang. Jangan sampai gara-gara kita hanya ingin duduk, sepak Iya. bolanya nggak jalan. Ya. Gitu kan? Oh enggak, nih kita anak muda. Iya. Ini. Tapi saya ada janji juga nih dengan tim lain. Saya Iya. bilang terus terang kan, ada janji juga dengan tim lain. Harus saya clearkan dulu. Iya, iya. Nah gini. Jadi rupanya yang tim lain itu mengundurkan diri. Oke. Jadilah, oke lah saya bilang. Iya. Kalau kayak gitu, dicalonkan lah. Calon. Nah pada waktu kongres PSSI kemarin, Iya. terpilihlah kami sebagai exco. Jadi ada 7 exco. Oke. Kakak Di jadi PSSI. satunya perempuan. Ya. Mudah-mudahan amanah kakak lancar majukan sepak bola Amin. Riau. Ini dalam waktu dekat mana ada kejurnas PPLP namanya. PPLP. Dan kita juga sedang mempersiapkan Korwil. Porwil. Porwil. Pekan olahraga wilayah Iya, tingkat untuk Sumatera. Iya. Oke, Sumatera Ini dari khusus Aceh sekolah. sampai Lampung. Nah, itu tadi kegiatan kedua tentang olahraga. Panjang nanti panjang podcastnya. nih. Iya. Memang luar biasa aktivitas Kak Ros ada di belum karate lagi ya. Ya. Belum karate, perhumas lagi ya. Ya. Masya Allah. Apa? Jen Aura. Iya kan? Luar biasa. Pasca lagi. Nah, karena Kak Ros nih banyak aktivitas, memang super sibuk, sosialnya tinggi, bertemannya tinggi. Kenapa Kakak kemudian masuk kesibukan lain, yaitu masuk sekolah di pasca sarjana prodi Magister Manajemen? Apa yang Kakak inginkan sih bisa lanjut untuk lanjut kuliah S2-nya? Kan akan menyita waktu, makan waktu lagi. Kenapa Kakak pengen kuliah lagi? Iya. Salah satunya pertama saya mencari, karena S1 saya manajemen. Oke. Saya tentu mencari sekolah yang relate dengan jurusan S1 ya? saya, Oke. S1 saya. Walaupun secara kesehatan profesi saya adalah farmasi. Oke. Nah, jadi saya menilai manajemen itu yang bagus di Unilak gitu, dari semua kampus. Jadi kan masing-masing berarti kampus. udah browsing juga ya? Sudah. Searching. Dan kemudian salah satu teman saya merekomendasikan gitu kan. Oh, ada alumni di kantor juga, dinas kesehatan. Ada alumni juga, ada juga nih yang bicara. Oke. Yang umasnya promo juga gitu kan. Cari-cari searching informasi lah. Iya, saya searching juga. Kemudian teman yang sudah kuliah juga ada yang di sini kan, Universitas sini. Ya. Kemudian yang kedua, pilihan di Unilak itu the bestnya adalah waktunya fleksibel. Untuk orang yang bekerja seperti kami ini ya. Jadi maksudnya bukan fleksibel arti kita suka-suka juga tidak ya. Mahasiswanya enggak. Saya termasuk mahasiswa yang paling rajin ya, tanya aja dosen-dosen. Katanya di sekolah pasca ketua kelas juga ya? Iya. Orang tua disuruh jadi ketua. Saya paling tua sendiri itu di kelas saya. Tapi semangatnya energik, bisa diadu lah kayak. Iya. Jadi tapi memang setelah saya jalani, memang asik kuliah di Unilak itu. Asik ya? Iya, asik. Dosen-dosennya juga baik, bagus, sangat membantu pembelajaran kami sehingga nilai-nilai kami itu juga bagus ya. Maksudnya kita karena paham ya, kita bisa melaksanakan tugas, membuat tugas dengan baik, tepat waktu gitu. Kemudian beliau-beliau ini sangat membantu kita dalam tugas-tugas yang diberikan, kemudian juga tentang ilmu-ilmunya luar biasa.
Kak Ros memutuskan untuk kuliah S2 kan ini S1-nya sudah lama selesai ya? Ya, lumayan. Kan ada jeda waktu panjang. Ada jeda waktu ya. Sebenarnya tidak lama juga Tidak sih. lama Saya juga kan ya. farmasi yang lama. Farmasi, oke. Ya. Berarti ya. Kakak hari ini S1-nya 2 gelar ya? D3 yang Oh, D3, farmasi. D3 farmasi, satu lagi S1-nya manajemen. Manajemen. Oke. Nah, ada pertanyaannya tadi apa? Ingin kenapa harus manajemen? Iya, Mungkin kan nah. lebih senang mungkin Ya, karena Kakak relate ke aja. farmasi. Jadi Relax gini, ya. Di kesehatan, Iya. ilmunya di kesehatan itu sebenarnya Iya, apa ya? Kalau ke orang kesehatan kan bisa di mana saja. betul. Tapi orang mana saja tidak bisa ke kesehatan. Iya, iya. Ya kan? Saya kan orang kesehatan. Iya. Ya, ada ilmu-ilmu terutama terkait dengan tugas saya. Saya Iya. kan sekarang fungsional di promosi kesehatan. Iya. Ada ilmu-ilmu di promosi kesehatan itu adalah ilmu manajemen dan ya. komunikasi juga. Iya, Kemudian ada kita pemasaran. Pemasaran, Nah, karena betul, promosi betul. kan. Betul. Nah, saya dengan pertimbangan itu saya ingin relate dengan S1 Oke. supaya kan karena saya udah fungsional kan. Oke. Kalau saya matchingkan dengan farmasi, Ya. itu akan panjang sekali jalan saya. Oke. Karena kuliah di farmasi itu bikin pusing. Farmasi. Nggak akan selesai sampai pensiun. Oke. Saya nggak selesai itu, yakin saya. Iya, iya. Karena dia Oke. banyak praktek Praktek labor betul. gitu kan. Sesuai bidangnya juga ya. Iya. Lagian pula juga saya kan karena di Humas sekarang itu juga mendukung juga ilmu Oke. saya ini dengan apa yang saya jalani sekarang. Oke. Terus sekarang saya tidak memegang obat, saya Ya, memegang promosi. Promosi. Ya, jadi Perlu manajemen juga. perlu manajemen gitu. Ya, ya. Nah, tetapi setelah saya masuk, jurusan yang saya ambil justru jurusan baru di Unilak. Jurusan peminatannya Peminatannya. kebijakan publik. Oke. Mas Widi enggak nanya kenapa, padahal kami cuma 7 orang di kebijakan Manajemen publik. kebijakan publik peminatannya. Kenapa? Kenapa Saya tuh? menganggap ilmu di pemasaran itu, saya kan pernah diam-diam ya freelance dengan advertising agency Jakarta. Iya. Tapi saya tidak masuk. Berarti saya cuma belajar pemasaran ya, online artinya gitu kan. belajar ini. Jadi saya ilmu pemasaran itu setelah saya kuliah itu banyak yang sudah saya kuasai. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Pengalaman ya. Ya. Belajar Dan itu latihan. saya implementasikan di Promkes. Oke. Makanya kakak cari ilmu lain. Jadi saya mau cari ilmu yang baru yang orang belum ada peminatannya. Ya. Jadi teman-teman saya bilang, Bu, jangan ambil itulah, Bu, kan jurusan baru. Terus Benar. SDM aja. Ya, SDM aja. Ya. Sumber daya manusia. Sumber daya. Jadi saya bilang, saya sambil ketawa sih. Saya Ya. tidak menyalahkan orang mengambilnya. Saya bilang, MSDM itu terlalu mainstream. Udah banyak yang kata saya bilang gitu. Ya, jadi kakak menjadi peminatannya kebijakan publik ya. Karena Ini angkatan pertama berarti ya konsentrasinya. Kebijakan-kebijakan yang Oke, dibuat oleh oke. pemerintah. Tentunya nanti arahnya karena saya di kesehatan, saya akan menganalisa kebijakan publik Oke, untuk kesehatan. menarik. Itu juga menjadi judul tesis saya dan sudah saya buat judul. Oh iya, luar biasa. Memang udah kencang kakak cari. Nah, itulah kesempatannya kemarin. Iya. Kita belum masuk ke GN Aura ya. Ya, kayak orang nanti dulu lah. Tapi saya ketemu dengan Bu Menteri. Iya, saya sudah sering. sudah inikan dulu judul saya. Judulnya, Beliau oke. bilang, wah itu keren judulnya. Berarti Langsung artinya gitu kan. ketemu Bu Prof Siti Fadila sekalian diskusi ya Iya. tentang tesis. Saya bilang, Bu, saya lagi tesis, Bu. Iya. Saya bilang kan, saya lagi tunjukkan judul. Iya. Judulnya apa? Anda buat. Iya. Ini Bu, ini. Wah, karena beliau adalah ahli virus, ahli. Oke. Saya buat judulnya. Ini boleh nggak ya? Gambaran umum, Gambaran umum ya. Nanti diambil ini Oh ya. iya pula ya. Rahasia ya. Mencari judul kan susah. Ya, pokoknya tentang imunisasi lah gitu. Oke, nah, Kebijakan iya menarik. imunisasi. Iya, benar. Saya kira nggak ada pula yang meniru. Iya. Pengalaman Kak Ros lama di imunisasi, turun ke puskesmas juga ya. Itu memahami lah ya. Iya. Pola-pola kebijakan gitu. Nah, menarik. Nah, untuk GN Aura ntar dulu. Oh ya. Kita udah sampai di penghujung kuliahnya. Mudah-mudahan sampai saat ini belum ada hambatan untuk tugas, Kak? Alhamdulillah Oke. belum. Ujiannya lancar? Alhamdulillah. Jadi semester 2 atau semester 3 ya? Semester 2.
Udah selesai ujian berarti? Sebagian sudah UAS. UAS sudah ya? Ada yang belum ya? Ada yang belum. Informasinya IPK-nya 4 ya? Benar ya? Makanya Nah, okay. ingin kumlot nih. Ya kalau mudah-mudahan mudah-mudahan tesisnya juga 4 ya. Mudah-mudahan saya pengennya tesisnya malah. Niat kakak untuk bisa kumlot, dapat terlaksana, sukses. Tapi memang mengejar itu ya setelah semester 1 4, semester 2 tentu harus 4 juga, semester 3 juga harus 4. Namun kalau ada turun sedikit dia akan ikut turun tuh sesi akhirnya, IPK akhirnya. Mudah-mudahan lancar gitu kan. Ya beda tipis lah Kak sama aku. Nanti kalau aku selesai aku tunjukin berapa IPK aku. Oke, selamat sukses Kak. Ya. Buat kerjanya, buat aktivitas sosialnya, tentunya saja kami ucapkan selamat juga untuk proses kuliahnya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan. Tugas akhirnya masih ada karena udah semester 2. Masih ada nih 1 tahun lagi buat bisa sempurna masa studinya, bisa kumlot ya kan. Karena kalau sudah lewat 2 tahun atau 4 semester belum selesai juga, walaupun IPK-nya 4 belum nggak kumlot jadinya. Saya justru target saya semester 3 ini saya selesai tesis. Oke, amin. Tinggal ya, kalau boleh ya. Ya, nunggu wisuda ya. Tergantung nanti pembimbingnya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Dan apakah kampus juga membolehkan itu? Gitu? Sudah ada yang pernah Kak 1 tahun 10 bulan selesai. Iya. Mudah-mudahan. Kan? Mudah-mudahan ya dimudahin. Karena saya tidak mau berleha-leha di tesis. Karena saya menganggap skripsi dan tesis itu adalah kunci dari keberhasilan kita menyelesaikan kuliah kan. Iya. Sesi akhirnya ya. Sesi akhir dari kuliah, skripsi sama tesis. Saya juga pusing juga sebenarnya. Oke, Kak, terakhir statement kakak buat khususnya di bidang kesehatan, karena kesehatan ini menarik, dia mencakup semua orang, mencakup semua kehidupan. Apa yang harus sebagai personal atau pribadi atau mahasiswa sendiri apa harus dilakukan supaya hidup sehat gitu Kak? Apa yang harus diperhatikan misalnya? Iya, tentunya kita memperhatikan ya pola hidup sehat kita, itu hidup sehari-hari. Jadi kesehatan itu diperoleh dengan pola hidup bersih dan sehat. Nah makanya sebenarnya saya juga mau mengajak Unilak nih kalau berkenan ini untuk menjadikan kampus Unilak nih kampus sehat. Berkenan sekali Kak, kampus kita kami ada program di Promkes itu adalah program kampus sehat. Nah kita bisa kerjasama, ada MOU-nya nanti. Yang bisa kita tanda-tangani bersama. Nah, salah satu dari pola hidup bersih sehat atau di kampus sehat itu adalah bagaimana kawasan tanpa rokok berlaku di sini. Bisa tidak mahasiswa tidak merokok di kampus? Kalaupun harus merokok, ada tempat khusus untuk merokok. Jangan di dalam ruangan gitu kan. Jangan di lingkungan yang istilahnya bisa mencemari. Nah, kemudian kesehatan itu adalah milik semuanya. Jadi bukan milik orang kesehatan saja. Orang kesehatan mengurus yang sakit aja lah, gitu kan. Jadi sebaiknya masyarakat juga stakeholder, kemudian mitra-mitra seperti kampus-kampus, dunia usaha. Itu yang saya bilang pentahelik itu bahwa komunitas, akademisi, tokoh organisasi kemasyarakatan, media, kemudian juga pemerintah itu bahu membahu untuk bekerja sama mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu bisa memiliki pola hidup yang sehat. Karena kesehatan itu adalah segalanya. Tetapi segalanya tidak akan ada artinya tanpa kesehatan. Terima kasih Kak Ros. Kami tentu terbuka dan senang sekali ikut ambil bagian di bidang kesehatan, melibatkan Kak Ros butuh mahasiswa Lancang Kuning, silahkan hubungi Gubernur. Sering sudah juga. Alhamdulillah Gubernur BEM FIB tadi maupun Gubernur BEM lainnya. Kemudian kami perlu juga sampaikan bahwa sebenarnya Lancang Kuning sudah menerapkan kawasan kantor atau ruangan itu tidak boleh merokok. Jadi memang sudah disediakan berarti ruang tinggal terbuka. Melanjutkan lagi bagaimana pengolahan sampahnya. Sampahnya juga sudah kita kelola. Tidak ada lagi tentang bakar sampah. Termasuk pengabdian masyarakatnya. Pengabdian masyarakat, kita sampah sudah dipilih, sampah plastik, sampah organik, non organik, gitu kan. Kemudian juga
kemarin ada MOU Pak Rektor tentang stunting juga sudah dilakukan, pelibatan mahasiswa, tentunya pelibatan dengan lebih jauh untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan. Lancang Kuning terbuka, Kak Ros bisa libatkan kapanpun, kami sangat terbuka dan berkenan membantu bagaimanapun. Kita harus dorong masyarakat untuk hidup sehat, mendorong program pemerintah di bidang kesehatan. Demikian kawan-kawan Sobat Muda Unilak, hari ini telah bincang bebas dengan Kak Rozita. Kita juga doakan beliau sehat selalu. Amin. Dimudahkan tugas-tugasnya, tugas akhirnya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.